Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Sobat TH dan kaum muslimin muslimat semuanya, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, ya, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak lupa nikmat sehat, yang mana nikmat-nikmat ini kita mampu melaksanakan aktivitas kita mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, khususnya sebagai hamba Allah, ya, yang mana aktivitas kita baik itu bekerja, sekolah atau apapun itu, ya, pastikan niatkan sebagai ibadah, niatkan hanya untuk memenuhi perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya, agar di setiap aktivitas kita juga mendapatkan pahala dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat TH rahimakumullah, dalam setiap perjalanan waktu dari generasi ke generasi pasti menorehkan peristiwa-peristiwa dan sejarah tersendiri. Seperti yang kita laksanakan pada saat ini di bulan Ramadan, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satu peristiwa dan perintah yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita sebagai kaum muslim, yaitu adalah perintah diwajibkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya bagi yang berkewajiban, puasa ini harus kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Nah, selain perintah dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di bulan Ramadan. Termasuk diantaranya selalu kita peringati, dan pastinya sebagai muslim yang baik kita tahu peristiwa nuzulul Quran. Nah, selain Al-Quran yang telah kita definisikan, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat Jibril, ya, yang diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Selain definisi itu, Al-Quran juga pernah mengalami satu masa, yaitu diturunkannya secara utuh. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah sebanyak 2 kali, yaitu Al-Quran yang pertama diturunkan Allah dari Lauh Mahfud ke langit pertama. Nah, inilah generasi Quran yang diturunkan Allah secara utuh, satu bendel, yang memuat semua isi di dalam Al-Quran. Kemudian periode kedua, yaitu Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Inilah periode diturunkannya Al-Quran periode kedua, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Namun demikian, apa yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah dari Lauh Mahfud dan yang diturunkan dari langit pertama kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, semuanya adalah sama. Namun demikian, ya, terkandung hikmah yang banyak sekali, termasuk diantaranya mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur.
Di antaranya yaitu tentang peristiwa haramnya khamr. Pada awal sejarah dakwah Nabi di Mekah, khamr tidak serta merta langsung diharamkan. Ya, bahkan di awal pertama Allah hanya menyinggung bahwasanya dari perasan anggur juga terdapat rezeki yang baik. Maka pada saat itu khamr tidak dilarang. Kemudian ya ada peristiwa lagi, yaitu ketika suatu saat ada salah satu sahabat yang ternyata ya akan melakukan sholat, tapi sebelumnya dia malah sudah menenggak khamr atau arak. Maka akhirnya sholatnya menjadi tidak karu-karuan, bacaan ayatnya menjadi terbolak-balik. Maka setelah itu Allah hanya menyatakan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jadi di situ hanya mengatakan janganlah kamu mendekati sholat pada saat kamu sedang mabuk. Ya, nah kemudian turun lagi yaitu ayat yang menyatakan bahwasanya khamr atau arak itu memang ada manfaatnya. Namun demikian ya, madorotnya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya, yaitu yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Nah, setelah Islam semakin kuat dan sahabat banyak yang semakin meninggalkan budaya-budaya jahiliyah, ya, kemudian barulah larangan menenggak khamr, menenggak arak ini dipertegas di dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton, al-ayah. Demikian periode tentang tahapan sampai dari mulai arak itu diperbolehkan sampai kemudian arak itu benar-benar dilarang. Ini mengandung hikmah yang luar biasa, yaitu diantaranya ketika kita ingin melakukan kebaikan atau mungkin bahkan memerintahkan kebaikan, maka harus mulailah dengan bertahap. Jangan serta-merta langsung mengandalkan atau menginginkan sebuah kesempurnaan, tapi kita harus siap bertahap. Ya, kalau kita belajar dulu, maka belajar mulai dari mengingat huruf alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Ya, kemudian berhitung mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka pada akhirnya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka ketika ada seseorang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka jangan langsung dipaksakan. Yang penting dia masih mau berproses, masih mau belajar untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Ya, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran untuk kita umatnya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Ramadan yaitu adalah Perang Badar. Ya, Perang Badar adalah salah satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Islam. Perang yang pertama kali yang harus dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Letak keluar biasaannya diantaranya ketika kita berbicara tentang jumlah kaum muslimin yang ikut perang pada saat itu adalah sekitar 300-an, atau yang ada yang mengatakan 313 orang muslim. Sementara musuh yang dihadapi adalah 1000 pasukan kaum kafir. Bayangkan 300 berbanding 1000. Berarti secara logika ketika kita mau menang, satu orang dari kaum muslimin harus minimal mengalahkan 3 orang, atau kalau bisa bahkan lebih.
minimal harus 1 orang mengalahkan 3 orang. Namun demikian, dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, ya, logika manusia dikalahkan dengan kuasanya, yaitu pada saat itu Allah memenangkan pasukannya Nabi Muhammad mengalahkan kaum kafir. Dan perang Badar ini terjadi sama dengan Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ada satu peristiwa juga yang tidak kalah penting yang berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 pun terjadi, diproklamasikan pada saat bulan Ramadan, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi di sini bisa kita ambil hikmah bahwasanya Allah sangat sayang kepada Indonesia, sayang kepada kaum muslimin Indonesia, sehingga memberikan hadiah kemerdekaannya pun dijatuhkan pada bulan Ramadan. Dan hal itu juga selain tanggal 9 Ramadan, harinya adalah hari Jumat. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat barokah untuk saya pribadi dan Sobat TH, kaum muslimin muslimat pada umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dalam saya menyampaikan materi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.